Halo semuanya, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik, di sini saya sudah menyelesaikan tugas praktikum BK Karir, di mana membuat PowerPoint tentang simulasi pembuatan keputusan dan perencanaan karir. Sebelumnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Rizkika Usemahu, NIM 18110111035. Saya berasal dari program studi bimbingan konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Jadi pembahasan ini di sini saya akan membahas tentang pertama, apa sih pengertian simulasi pembuatan keputusan dan perencanaan karir? Yang kedua, apa itu tujuan perencanaan karir? Ketiga, kriteria apa aja pembuatan keputusan karir? Dan yang terakhir, tahap-tahap perencanaan karir. Jadi, kita langsung saja ke pengertiannya. Yang pertama, definisi simulasi pembuatan keputusan dan perencanaan karir. Yang pertama, pembuatan keputusan menurut G.R. Terry menjelaskan pembuatan keputusan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua, menurut Theo Heyman menjelaskan bahwa inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan sesuatu pemilihan cara bertindak. Jadi dapat disimpulkan, pembuatan keputusan ini yaitu melakukan penilaian dan membuat keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Keputusan ini diambil setelah melakukan beberapa perhitungan dan pertimbangan. Selanjutnya yang kedua, menjelaskan tentang apa itu perencanaan karir. Baik, di sini menurut Riai 2009 halaman 266, perencanaan karir adalah proses di mana perusahaan menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir dalam mencapai rencana karir. Yang kedua, menurut Matis 2006 halaman 343 menjelaskan, perencanaan karir adalah perencanaan yang fokus pada pekerjaan dan mengidentifikasikan jalan karir yang memberikan kemajuan yang logis atau orang-orang di antara pekerjaan dalam organisasi. Baik, di sini kita dapat menjelaskan bahwa perencanaan karir adalah bentuk pengalaman individu atau proses di mana seseorang individu dapat mengidentifikasikan maupun mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya, di mana dapat mempertimbangkan karir pilihan dan menyusun tujuan karirnya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan karir. Tujuan perencanaan karir menurut Dillard 1987 menjelaskan tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri. Yang kedua, mencapai kepuasan pribadi atau personal satisfaction. Yang ketiga, mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai dalam berkarir. Yang keempat, mengefisienkan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir. Selanjutnya menurut Holland 1973 menjelaskan yang pertama, membantu individu dalam membuat keputusan karir yang tepat dan efektif. Yang kedua, membantu individu untuk memahami dirinya serta pekerjaannya. Yang ketiga, membantu individu untuk mendapatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab tentang kriteria pembuatan keputusan. Jadi dalam kriteria pembuatan keputusan ini, yang pertama yaitu 1. Nilai-nilai politik, kedua nilai-nilai organisasi, ketiga nilai-nilai pribadi, keempat nilai-nilai kebijaksanaan, dan kelima nilai-nilai ideologis. Jadi di sini nilai-nilai politik yang pertama yaitu pembuatan keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut pentingnya alternatif itu bagi para politik atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya yang kedua itu nilai-nilai organisasi.
Dalam nilai-nilai organisasi ini, para pembuat kepengurusan khususnya birokrat, sipil atau militer mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi di mana ia terlibat di dalamnya. Semisal badan-badan administrasi. Selanjutnya nilai-nilai pribadi, yaitu hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik atau kebutuhan finansial, reputasi diri, atau posisi historis, kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, nilai-nilai kebijaksanaan. Dalam kebijaksanaan ini, yaitu bahwa para pengambil keputusan politik ini semata-mata hanyalah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi atau pribadi. Sebab para pembuat keputusan mungkin pula bertindak berdasarkan atas persepsi mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijaksanaan negara apa yang sekiranya secara moral tepat dan benar. Selanjutnya yang kelima yaitu nilai-nilai ideologis. Ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat yang meyakininya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap-tahap perencanaan karir. Tahap-tahap perencanaan karir di sini yang pertama menurut Tampu Bolon 2008 halaman 204 yaitu menjelaskan pertama 1 tahap penegakan, kedua tahap kemajuan, ketiga tahap pemeliharaan, keempat tahap pensiun. Di sini yaitu yang pertama tahap penegakan. Tahap ini disebut sebagai tahap penegakan di mana dalam tahap ini pegawai cenderung akan memenuhi kebutuhan akan rasa aman dalam tahun-tahun pertama menjalankan pekerjaannya. Biasanya berlangsung selama 5 tahun pertama dalam masa kerja. Yang kedua yaitu tahap kemajuan. Pada tahap ini, pegawai mulai memupuk harga diri, otonomi, dan berusaha untuk dipromosikan. Tahap ini berlangsung kira-kira pada usia 30-45 tahun. Yang ketiga, tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan ini, kebutuhan adalah yang paling dominan dan pegawai merasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Yang keempat, tahap pensiun. Pada tahap pensiun ini, pegawai mulai diketahui perjalanan karirnya apakah macet atau memburuk karirnya selama tahap sebelumnya. Selanjutnya, menurut Rifai 2009 halaman 281. Jadi, di sini menjelaskan yang pertama ada 1 tahap awal, 2 tahap lanjutan, 3 tahap mempertahankan, 4 tahap pensiun. Pertama, tahap awal. Pada tahap ini ditekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaan. Kedua, tahap lanjutan. Pada tahap ini, pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang, namun lebih menitikberatkan pada pencapaian harga diri dan kebebasan. Yang ketiga, tahap mempertahankan. Pada tahap ini, individu mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat yang telah diraihnya sebagai hasil pekerjaan di masa lalu. Yang keempat, tahap pensiun. Pada tahap ini, individu telah menyelesaikan satu karir dan individu tersebut akan berpindah ke karir yang lain dan memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aktualisasi diri yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, tahap menurut Malthus 2004 halaman 346. Yang pertama yaitu tahap karir awal, kedua tahap karir menengah, ketiga tahap karir akhir. Nah, di sini yang pertama tahap karir awal. Pada tahap ini pegawai mengenali minatnya dan mengeksplorasi beberapa pekerjaan. Selanjutnya yang kedua, pada tahap ini pegawai mendahulukan karirnya, memiliki gaya hidup dan kontribusi yang terbatas. Yang ketiga, tahap karir akhir. Pada tahap ini pegawai mulai merencanakan pensiun dan memeriksa minat-minat yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Baik, sekian dari presentasi yang saya lakukan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni.